Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, yaitu LiBM Channel, yang tentunya selalu menghadirkan tutorial-tutorial terbaru dalam education ya. Tentunya mana pada kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara mengisi tugas-tugas ya, atau tugas praktek pada kali ini. Yang pertama, di sini saya akan mengisi sebuah jumlah ya, kemudian rata-rata, kemudian isian rank. Selanjutnya adalah ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama adalah berapa jumlah siswa yang mengumpulkan tugas pada KD pertama. Oke, di sini nanti akan kita jawab. Kemudian berapa jumlah siswa yang terdaftar di kelas ini, kemudian berapa jumlah siswa yang lahir di Banyumas, kemudian berapa siswa yang tidak mengerjakan pada KD 3, dan terakhir adalah berapa siswa perempuan yang lahirnya di Banyumas. Oke. Namun sebelum itu ada yang tertinggal di sini, nilai terkecil pada KD ya, per KD ya, nilai terkecil nanti di setiap KD itu. Oke, langsung saja. Oke, saya akan menjelaskan dahulu apa itu count ya, apa itu kontak, kemudian count if, count blank, dan count ifs ya. Count adalah berfungsi untuk menghitung ya banyaknya data yang berbentuk angka saja. Jadi dia hanya bentuknya angka. Apabila bentuknya angka atau numerik baru bisa tereksekusi atau bisa dihitung ya. Kemudian konta ya, konta digunakan untuk menghitung banyaknya data ya, banyaknya data yang berbentuk teks ya, atau angka bisa ya, atau numerik ya. Kemudian count if ya, count if ini berfungsi untuk menghitung banyaknya data dengan kriteria tertentu. Jadi apabila rekan-rekan semua ingin menampilkan kriteria tertentu saja ya, contoh dia lahir di mana, kita bisa menampilkannya berapa siswa tersebut yang lahir misalkan di Jakarta, berapa siswa yang lahir di Bandung, seperti itu. Kemudian count blank digunakan untuk menghitung banyaknya sel yang kosong. Jadi nanti di sini ada siswa yang tidak mengerjakan tugas ya, nanti akan terdetek berapa siswa yang tidak mengerjakan. Kemudian count ifs ya, count ifs ini digunakan untuk menghitung banyaknya data dengan beberapa kriteria tertentu. Jadi ada beberapa kriteria yang kita gabungkan nanti di rumus count ifs ini. Baik, lanjut, saya akan tutorialkan satu-satu di sini dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini semua. Oke, namun sebelum menjawab jangan lupa untuk selalu mensubscribe video yang telah saya buat ini. Mudah-mudahan saya akan menampilkan video tutorial-tutorial terbaik lainnya. Oke, di sini saya akan ketikkan dari awal terlebih dahulu ya. Jika kalian sudah paham atau jika rekan-rekan sudah bisa, maka boleh di skip ya. Oke, pertama daftar nilai mata pelajaran simulasi digital ya. Oke, sekarang saya ketik di sini ya. Rekan-rekan biasakan untuk mengetik di awal ini ya, di untuk bagian judul yang tadi ya, di kolom A kemudian di baris 1 ya. Letakkan kursornya di sini ya. Letakkan kursornya di sini. Oke, kita akan ketik daftar. Oke, itu besar semua. Daftar nilai mata pelajaran simulasi digital. Oke, saya enter ya. Untuk baris kedua ya, saya ketikkan lagi di sini sekolah menengah kejuruan. Oke, saya enter lagi. Kemudian ya, di baris keempat ini, oke, kita lihat tulis 2. Di baris keempat ini kita ketikkan NIS
NISN, nama siswa, jenis kelamin. Oke. Ya, kita ketikkan list dulu terlebih dahulu di baris keempat, kemudian NISN, kemudian nama siswa. Ya, kita ketik aja dulu di baris pertama ya, atau di baris keempat, maaf, di baris keempat di kolom A ya. Kita ketikkan list, kemudian di baris keempat pula di kolom B kita ketikkan NISN. Oke, kemudian untuk nama siswa di kolom C. Ya, ini untuk melebarkannya klik saja di sini 2 kali. Oke, kemudian untuk di baris keempat di kolom D ya, di baris keempat kolom D adalah jenis kelamin dan tempat lahir. Oke. Di sini saya ketikkan aja jenis kelamin, kemudian di sini di tab lagi ada di kolom E ya. Di kolom E ini jenis kelamin, kemudian tanggal lahir. Oke, tanggal lahir. Ya, kita ketikkan saja seperti ini terlebih dahulu ya. Untuk men-settingnya nanti supaya agar dia bisa ke bawah, agar tulisan ini nanti bisa 2 baris gitu ya, nanti kita setting. Oke. Setelah tanggal lahir ya, setelah tanggal lahir atau tempat lahir. Oke, di sini tempat lahir ya. Oke, tempat lahir. Ya, selanjutnya ada nilai KD1, KD2 dan KD3. Oke. Nilai, kemudian center KD1, KD2, KD3. KD3. Oke, selanjutnya jumlah, rata-rata dan rank. Oke, saya ketikkan saja di sini di bagian baris keempat. Oke, untuk KD 1, 2 dan 3 ada di baris kelima. Oke, di sini jumlah, rata-rata dan rank ya. Oke, selanjutnya kita akan ketikkan di sini seperti biasa di baris ke-6, 7 dan 8. Kemudian kita isikan seperti biasa. Di sini saya contoh saya asal aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 4, 7, 8, 5. Oke. Di sini saya samakan aja semua, saya tarik. Nah, untuk settingan NISN supaya berada di tengah-tengah kotak ini atau supaya berada di tengah-tengah sel ini atau rank ini ya. Ini saya blok terlebih dahulu ya. Kemudian saya klik ini Major Center. Ya, kemudian setelah klik Major Center, oke. Kemudian rekan-rekan klik di bagian ini ya, di bagian sini. Ya, kita klik di sini supaya dia berada di tengah-tengah. Oke. Ya, dipindah ke tengah ya. Kemudian hal yang sama ya bisa kalian lakukan pada NISN, kemudian nama siswa, jenis kelamin, kemudian jumlah, kemudian rata-rata dan rank ya. Ini bisa kita kerjakan secara bersama-sama dengan cara menekan tombol kontrol, kemudian mouse sebelah kiri tekan, kemudian di sini juga tekan lagi blok sampai bawah, tekan lagi ini satu-satu, tekan seperti ini. Oke. Setelah semuanya terblok ya, kemudian rekan-rekan klik Major Center, kemudian klik bagian tengah ini middle align ya. Ya, seperti ini. Oke, hanya ini klik aja 2 kali ya di tengah-tengah sini supaya tulisan dari rata-rata ini pas ya posisinya. Kemudian untuk nilai ini diblok juga, kemudian Major Center lagi. Ya, seperti ini untuk settingan pengaturan pengaturan perataannya ya, perataan atau alignmentnya ya. Kemudian ini kita blok aja untuk membuat border ya, ini kita blok saja untuk membuat border, kemudian klik di sini ya, klik di bagian sini. Oke ya, di bagian border sini diklik ya. Oke, kita klik
ya. Kemudian hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita blok lagi supaya ini ada di tengah-tengah. Oke, seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, maka rekan-rekan hanya menginput saja, ya, hanya menginput saja. Jadi suka ada pertanyaan dari teman-teman atau rekan-rekan, ini kan sudah ada kotak-kotaknya. Sebenarnya ini bukan kotak-kotak, ya, ini sel, ya. Sebenarnya ini belum dikotak-kotak, ya, belum diberikan border, ya. Apabila sudah diberikan border, ya bentuknya seperti ini, ya. Standarnya untuk warna border ini adalah hitam, ya. Selanjutnya kalian input seterusnya seperti ini. Jika sudah rekan-rekan setelah rekan-rekan membuat border seperti ini, ya, ikut secara biasa aja, ya, atau secara manual. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini saya sudah menginput seperti ini hasilnya, ya. Oh ya, satu lagi, ya. Nah, di sini di judul, ya, di judul ini saya harus mengetengahkan, ya, harus berada posisinya pas di tengah-tengah tabel ini, ya, pas di tengah-tengah tabel ini. Caranya bagaimana? Ya, kalian bisa juga mengerjakan seperti ini, di blok dulu, kemudian background center bisa seperti itu, ini juga di blok bisa seperti itu juga, ya. Ada juga cara lain, ya, kalian blok di sini, ya, baris pertama dan baris kedua di blok, kemudian klik format, kemudian format cell, ya, kemudian klik tab alignment, ya, kemudian kalian klik di bagian horizontalnya, kemudian dipilih center across selection, kemudian untuk vertikalnya klik center, ya, klik center. Oke. Yang lainnya sudah tidak usah dipilih-pilih, kemudian klik OK, ya. Di posisinya langsung berada di tengah-tengah, ya. Kemudian tebalkan, kemudian besarkan sekitar 14. Oke. Selanjutnya, apabila rekan-rekan sudah men-setting ini, ya, berada di tengah-tengah, kemudian tadi satu lagi, ya, untuk kolom, ya, agar bisa dalam satu sel ini, ya, bisa menjadi 2 baris, ya. Rekan-rekan klik ini aja, warp text, ya, klik warp text, ya, seperti ini. Saya besarin, klik warp text ini, ya. Nah, kemudian saya klik, ya, warp text. Nanti ini kita kecilin saja, dia otomatis akan, ya, ke bawah sendiri gitu, ya. Oke, tempat lahir ini, ya, sekiranya ini besar, ya, kolomnya lebih besar. Kemudian untuk nama juga biasanya kolomnya lebih besar, ya. Oke, untuk rata-rata di sini apabila terlalu besar juga rekan-rekan bisa mengklik ini juga, warp text, kemudian rekan-rekan di bawah, dia akan otomatis tadinya satu baris dalam satu sel menjadi 2 baris. Nah, itulah cara pembuatan kerangka di dalam Microsoft Excel, ya. Oke, selanjutnya, nah, setelah seperti ini kalian buat, barulah kita akan menjawab rumus satu persatu yang ada di soal ini, ya. Yang pertama adalah jumlah, ya, sangat mudah sekali, ya. Jumlah kalian atau rekan-rekan hanya mengketikkan, ya, di sini sama dengan, kemudian ketik sum. Kemudian kalian blok, ya, blok saja di bagian sini. Kemudian nanti jangan lupa tutup kurung. Ya, ini saya ulang, sama dengan sum. Kemudian diklik 2 kali, sudah otomatis ada buka kurungnya. Kemudian ini di blok. Setelah di blok, jangan lupa untuk menutupnya kembali. Ya, kemudian klik tekan enter. Ya. Kemudian ini di bagian kotak kecil ini di bawah. Oke, ini saya besarkan saja. Oke, di bagian kotak kecil ini, ya, arahkan kursor kalian ke bagian kotak ini, ya.
dia akan berubah menjadi plus ya, seperti ini bentuknya ya. Ini fungsinya untuk mengcopy seluruh seluruh sel yang ada di bawah, yang ada di kotak ini ya, tentunya ya, mengcopy seluruh sel yang ada di tulisan ini ya, yang ada di kotak ini gitu ya. Oke, ini kita klik aja 2 kali, klik ya. Oke, dia akan otomatis mengisi sel yang sudah kita pilih ya. Nah, seperti ini ya hasilnya. Klik ya, diklik aja 2 kali ya. Kemudian untuk rumus yang kedua, kita menggunakan rumus average di sini, atau kita mencari nilai rata-rata ya. Ya, langsung saja kita ketikkan AF ya. Di sini sudah ada rumus atau kata average, kita klik 2 kali. Kemudian kita blok di sini dari KD1, KD2 dan KD3, kemudian kita tutup, kemudian enter ya. Kemudian di sini sama seperti tadi ya, kalian klik aja 2 kali di sini ya. Oke. Ya, lanjut. Untuk rumus yang ketiga ya adalah mencari peringkat ya. Mencari peringkat nanti dari jumlah ya. Untuk mencari peringkat itu dari jumlah, bukan dari rata-rata ya. Sebab kalau dari rata-rata nanti untuk yang kosong seperti ini ya, dia tidak akan terproses ya. Yang terproses hanyalah yang mempunyai nilai ya. Misalkan rata-rata dari KD1, KD2 dan KD3 ya, berarti ini dibagi 3 itu. Jumlah dari sini dibagi 3. Namun kalau dirata-ratakan ya dengan menggunakan rumus average, berarti KD1 sama dengan KD2 serta KD3 yang kosong, maka tetap dibagi 2. Itu tidak dibagi 3 ya, kecuali nanti dia ada nilainya di sini, baru dibagi 3, secara otomatis akan dibagi 3. Nah, kalau ini yang kosong seperti ini akan otomatis nanti dibagi 2 lagi gitu. Ya, jadi untuk menghitung jumlah ya, untuk menghitung rank ya, nanti diambilnya dari jumlah. Oke. Lanjut. Oke, di awal saya ketikkan sama dengan, kemudian saya ketik rank ya. Kemudian diklik 2 kali, kemudian saya klik sekali di sini ya di jumlah. Kemudian saya klik koma ya, saya ketikkan koma. Kemudian ini saya blok dari atas sampai bawah seperti ini ya. Kebetulan saya cuma punya data 10 ya. Nah, setelah diblok ya, nah di sini jangan lupa menekan tombol absolut ya di keyboard dengan menekan F4 ya. Kalau menggunakan laptop dengan menekan Fn ya, F4. Oke, seperti ini nanti hasilnya. Kemudian kalian klik lagi koma ya. Di sini ada perintah lagi ya, dengan menggunakan descending atau ascending ya. Kalau descending itu dari yang terkecil dari yang terbesar ke yang kecil. Kalau ascending dari yang terkecil ke yang besar. Oke, kita pilih aja 0 ya. Kemudian kita tutup enter ya. Kemudian ini diklik aja 2 kali lagi seperti tadi. Oke, yang NA ini hapus kalau tidak ada nilainya. Lanjut. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Berapa jumlah siswa yang mengumpulkan tugas KD1? Oke. Ya, untuk menjawab soal nomor pertama ini ya, rekan-rekan harus menggunakan rumus count ya. Tadi rumus count itu hanya membaca atau menghitung angka saja atau dalam bentuk numerik ya. Oke. Langsung saja saya coba. Oke, sama dengan, kemudian ketikkan di sini count ya.
Di sini klik aja 2 kali, kemudian berapa jumlah siswa yang mengumpulkan tugas 3D1. Oke, di sini kita klik kita blok aja 3D1. Iya, kemudian kita tutup, kita enter. Ya, berarti ada 10 siswa yang mengerjakan pada nilai KD1 ini. Kemudian untuk nomor 2, berapa jumlah siswa yang terdaftar di kelas ini? Ya, berapa jumlah siswa? Oke, di sini jumlah siswanya karena dia atas nama siswa, dia berupa teks. Kalau berupa teks itu harus menggunakan count. Nah, saya akan coba menggunakan count dulu. Count apa? Saya akan coba menggunakan count, berhasil atau tidak ya. Oke, ini saya blok, kemudian saya tutup, enter. Oke, maka 0. Maka hasilnya 0 ya. Padahal di sini yang terdaftar itu adalah 10 ya. Oke, di sini saya klik aja 2 kali, saya ganti dengan A. Ya. Ganti dengan A, kemudian saya enter. Oke, seperti ini. Maka yang terdaftar di kelas ini adalah 10 siswa. Kemudian, berapa jumlah siswa yang lahir di Banyumas? Oke, saya ketik lagi sama dengan di sini saya menggunakan rumus count if ya. Karena di sini keterangannya adalah berapa siswa yang lahirnya di Banyumas ya. Oke, di sini keterangan if kriteria ya. Di sini menghitung banyaknya data ya dengan kriteria tertentu. Berarti kriterianya di sini adalah Banyumas. Oke, saya ketikkan di sini lagi count if, kemudian saya blok sampai ya 10 ya, sampai 10 baris. Oke, kemudian saya ketikkan koma ya, tergantung dari komputer rekan-rekan atau PC rekan-rekan. Ya, di sini ada 2 version ya. Bisa menggunakan koma, bisa juga menggunakan titik koma. Contoh, saya di sini coba menggunakan titik koma terlebih dahulu ya. Kemudian di sini saya kasih kutip Banyumas. Oke, Banyumas. Kutip, kemudian di sini ada sebuah perintah. Maka kalian harus menggantinya di sini dengan simbol koma ya. Kalian harus menggantinya dengan koma. Ya, saya tekan enter. Nah, berapa yang lahir di Banyumas? Yang lahir di Banyumas itu ada 2 orang. Betul apa tidak? Ya, oke. Di sini ada 2 orang ya yang lahir di sana. Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Berapa jumlah siswa yang tidak mengerjakan pada KD 3 yang tidak mengerjakan? Oke. Di sini saya akan menggunakan rumus ya count blank ya. Karena kosong, tidak ya. Oke, sama dengan count blank. Oke, di sini saya blok KD 3. Oke, saya tutup, enter. Berarti untuk siswa yang tidak mengerjakan pada KD 3 itu ada 2 orang. Ya, saya lanjutkan lagi. Berapa jumlah siswa perempuan yang lahirnya di Banyumas? Oke, sama dengan di sini saya menggunakan rumus count if dengan beberapa kriteria. Ini saya menggunakan 2 kriteria saja, yaitu perempuan dan Banyumas. Oke, count if pakai S ya belakangnya. Kemudian di sini saya blok pertama tanggal tempat lahir dulu ya, perempuan dulu, maaf, jenis kelamin dulu ya, jenis kelamin dulu ini saya blok. Oke, setelah itu saya tekan koma, kemudian kutip perempuan, di sini yang dicari, berarti saya tekan P, saya tekan lagi kutip 2 di atas, kemudian koma. Nah, kemudian yang kedua adalah lahir di Banyumas. Ini saya blok kembali tempat lahir, kemudian saya klik lagi koma, saya kutip lagi, tambahin kutip lagi. Di sini saya ketikkan lagi Banyumas, tutup kutip, kemudian tutup kurung, enter ya.
berarti perempuan yang berada perempuan yang lahir di Banyumas itu ada 2 orang ya. Apabila di sini saya ganti misalkan untuk Oktaviani, misalkan saya diganti L ya, diganti L, maka di sini terdeteknya 1 ya. Oke, lanjut. Ini yang terakhir, nilai terkecil per KD ya. Kalau untuk mencari nilai terkecil berarti harus menggunakan rumus min ya. Minimal terkecil ya. Min buka kurung ya. Ini diblok saja dari atas sampai bawah, kemudian saya tutup kurung, enter. Oke, di sini per KD ya. Berarti KD 1, KD 2, KD 3. Nah, di sini kalian cukup membuat rumus ini saja ya. Kemudian untuk KD 2 dan KD 3-nya kalian geser seperti ini ya, seperti itu. Berarti ini nilai terkecil adalah 70 ya. Nah, kemudian nilai terbesarnya berapa? Kemudian nilai terbesarnya saya menggunakan rumus max. Oke, blok lagi, tutup kurung, enter. Oke, saya blok lagi untuk KD 2 dan KD 3-nya. Seperti itu. Ya. Inilah penjelasan atau tutorial dari saya untuk pembahasan ya soal-soal praktek simulasi digital yang isinya itu adalah jumlah, rata-rata, rank ya, kemudian count ya, kota, count if, serta count blank atau dan count ifs ya. Itu saja yang bisa saya jelaskan ya pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.